Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kita masih bisa ada, kita bisa masih menghirup udara segar di hari Minggu ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Meskipun kita tidak bersama-sama ada di ruangan ini, tapi kami percaya itu tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Mari Bapak dan Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Terima
bersuka cita karena kita dijamin hidupnya oleh Tuhan. Kita bersandar pada Yesus, gunung batu kita, kota benteng kita, kekuatan kita. Mari saya jemput Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Meskipun ada di rumah, tetap dengan sukacita, tetap dengan semangat seperti mana bila ada di gereja. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kau
sangat baik. Haleluya. Bapak Ibu boleh menari di rumah. Kita menyanyi dengan penuh sukacita. Kita menari buat Tuhan kerajaan amat baik. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, bukan akan berhenti, namun meninggikan namamu selalu. Menaik memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Dia begitu besar, dia lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, bukan akan berhenti, namun meninggikan namamu selalu. Menaik memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya Menaikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Bukan akan berhenti, namun meninggikan namamu selalu. Menaik memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti, meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, ya selamat pagi, selamat berbakti. Ya untuk saat ini kita masih belum bisa tatap muka secara langsung karena memang kondisi yang belum kondusif. Ya selamat bergabung untuk mungkin yang baru pertama kali bergabung dalam Mawar Salon Citra TV ini, dan kita boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Ya saya akan mengumumkan beberapa pengumuman. Yang pertama, sesuai instruksi dari pemerintah dan dari GBI Mawar Salon Pusat, untuk sementara waktu ini tidak ada ibadah tatap muka seperti biasa demi keamanan dan keselamatan kita semua, dan sampai dengan waktu yang dinyatakan aman buat kita semua. Yang kedua, gembala dan pengerja GBI Mawar Salon Citra Indah tetap berusaha melayani jemaat dengan memodifikasi bentuk-bentuk pelayanan seperti ibadah raya streaming atau ibadah online, atau men-share khotbah-khotbah Bapak Gembala Sidang yang terus dipersiapkan oleh tim multimedia. Selanjutnya ibadah komsel melalui WA Group,
ibadah sekolah minggu dengan memakai link dari Superbook yang sudah dibagikan oleh tim sekolah minggu. Dan lain-lain dengan tujuan tetap membantu jemaat dalam pertumbuhan iman, menguatkan dan tetap menjalin kebersamaan dalam keluarga besar GBI Mawar Saron Citra Indah. Dan selanjutnya saudara, kita terus dukung dalam doa untuk pelunasan tanah gereja, dan kita sedang mengumpulkan dana untuk cicilan DP ketiga untuk tanggal 26 April ini sebesar 140.458.931 rupiah. Jemaat yang membayarkan janji imannya dapat mentransfer ke rekening BRI atas nama Yayasan Mawar Saron. Selanjutnya, gereja kita tetap memerlukan dana operasional mingguan dan bulanan. Selama ini seluruh dana operasional gereja kita menggunakan persembahan dari jemaat, baik persembahan umum, persembahan misi, persembahan ucapan syukur, dan perpuluhan. Untuk saat ini jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara yang pertama transfer ke rekening BCA atas nama Bapak Turkis Nababan dan rekening BRI atas nama Yayasan Mawar Saron. Yang kedua, menyiapkan amplop persembahan di rumah masing-masing, kemudian nantinya dapat dikumpulkan ke gereja setelah kita bisa ibadah tatap muka atau memberikan ke sekretariat kita di Bukit Menteng Blok A6 nomor 7 dan 8. Atau dapat juga menghubungi ketua-ketua Komsel. Jadi demikian saudara pengumuman yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nomor rekening persembahan sudah tertera di layar monitor Anda. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu kalau Engkau sudah memimpin kami, Engkau sudah memberkati kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami Bapa, karena kami tahu Tuhan Kau yang sudah memberkati kami sepanjang minggu ini Bapa. Dan kami percaya persembahan kami ini dapat kami pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk membantu pekerjaan Tuhan di gereja-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan segenap persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya yang menjadi kekuatan bagi kita, yang menjadi penolong bagi kita. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, agar kami semakin kuat, agar kami semakin teguh ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti menjaga
waktu dan ruang dan tempat. Sebab Allah kami Allah yang tidak pernah terbatas. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi berkat, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan adalah suara kebenaran. Pakailah hamba yang tidak berguna, yang berguna jika Tuhan menggunakannya. Pakai menjadi alat-Mu supaya Tuhan dipermuliakan. Urapan dan kuasa turun bagi kami semuanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara sekalian. Senang kembali menyapa saudara dalam ibadah online yang hari ini saya mungkin tidak bisa berjumpa bertatap muka dengan saudara yang biasanya kita berkumpul di gereja, tapi percayalah seperti pepatah bilang, jauh di mata dekat di hati. Ya haleluya, saya mungkin sudah lama tidak berjumpa dengan saudara, sudah lama mungkin tidak bisa bertatap muka, tapi waktu-waktu ini membuat kita bisa tetap satu di dalam kasih Tuhan. Nah saudaraku, hari ini saya memberikan tema seperti tadi yang disampaikan dalam pujian, bagaimana kita menjadi pribadi yang bersyukur. Mungkin tema seperti ini sudah sering kita dengarkan, menjadi orang yang bersyukur. Tetapi saudara, saya mau beritahu, hari-hari ini yang dibutuhkan salah satu cara untuk kita bisa melewati badai hidup, badai pergumulan, tantangan yang betapa mungkin menurut dunia sedang mengalami gonjang-ganjing, adalah salah satu yang perlu kita miliki dalam hidup kita, adalah menjadi pribadi yang bersyukur. Mungkin saudara hari ini bilang sama saya, Pak, saya sudah sering bersyukur. Tetapi saudaraku, tidak henti-hentinya Alkitab mengajarkan supaya kita menjadi pribadi yang bersyukur. Saya pelajari begini, di Alkitab, kalau kata itu seringkali diulang, berarti itu menandakan kata itu adalah sesuatu yang penting. Kata itu sesuatu yang perlu ditekankan dalam kekristenan kita. Karena salah satu tanda orang beriman adalah ketika dia bisa bersyukur. Salah satu tanda pribadi yang mengasihi Tuhan adalah bersyukur. Makanya saudaraku, kalau kau dan saya berkata aku mengasihi Tuhan, yang mesti keluar dari perkataan kita, dari hati kita adalah rasa syukur kepada Tuhan. Nah saudaraku, saya mengambil satu topik dari firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Sebab ada kuasa dalam ucapan syukur. Ketika Tuhan memberikan makan 5.000 orang dan tidak dihitung yang menjadi wanita. Jadi kalau diperkirakan lebih daripada 5.000 orang. Nah ini menjadi ayat yang sangat populer dalam khotbah-khotbah hamba Tuhan. Bagaimana kuasa ucapan syukur terjadi di zaman Yesus. Saya percaya saudaraku bahwa Alkitab tidak pernah dibatasi oleh waktu. Kalau dulu Alkitab pernah menuliskan Yesus memberi makan 5.000 orang, sampai hari ini kuasa Yesus pun tidak pernah berubah. Ada amin saudaraku? Nah, hari ini saya bacakan di dalam Injil Matius pasal 15, Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-murid dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Salah perhatikan di situ, 3 hari mereka mengikut Tuhan, tapi mereka tidak dapat makan. Ada satu rasa lapar yang mereka sedang tunjukkan ketika mereka mengikut Yesus. Tetapi rasa lapar itulah yang membuat Yesus memandang, sehingga tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Di ayat selanjutnya dia berkata, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan itu, mengucapkan syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Dan mereka kemudian mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik ke perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudara, kalau saudara lihat di konteks Injil yang satu lagi atau di Injil yang lain,
adalah suatu topik yang populer, memberikan 5.000 orang, kalau di sini 4.000 orang. Ini adalah sebuah gambaran. Kalau di Injil itu dituliskan mungkin dengan sepertinya ada sesuatu yang berbeda, tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah peristiwa yang menguatkan satu dengan yang lain, yang dimana peristiwa itu pernah terjadi dan nyata. Sehingga di Injil yang lain pun dibahas bagaimana Yesus memberi makan ribuan orang, tidak dihitung wanita, tidak dihitung anak-anak. Apa yang saya tadi bacakan, saudara-saudaraku, di tengah-tengah situasi yang dimana para murid sedang dalam kebingungan untuk mereka bisa memberikan makan para orang-orang yang fanatik mengikut Tuhan. Rasa lapar dan haus mereka akan Tuhan membuat mereka terus mengikut Tuhan. Jadi saya mulai melihat bahwa dalam bahasa rohaninya begini, kalau orang mengenal Tuhan, kalau orang haus akan Tuhan, maka dia tidak peduli tentang hidupnya. Karena dia tahu ketika dia mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti mengutamakan kebutuhannya. Saya ulang sekali lagi. Karena dia tahu ketika dia mengutamakan Tuhan, pasti dia juga percaya Tuhan akan mengutamakan kebutuhannya. Sebab apa? Sebab Allah kita Allah yang peduli, Allah yang mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan. Orang-orang ini sedang mengalami kelaparan secara rohani, tetapi di satu sisi pun mereka mengalami kelaparan secara batinnya, dan juga secara jasmani mereka juga mengalami rasa lapar itu. Nah, menarik kita pelajari, ternyata solusi yang dibuat oleh Yesus, cara yang dibuat oleh Yesus, dia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Lalu murid-muridnya bilang bahwa kami tidak punya apa-apa. Dan kalau kami pun membeli, mungkin tidak ada di tempat ini. Hanya ada orang yang membawa ikan dan roti. Disinilah kuasa Tuhan dinyatakan ketika ada orang yang merespon akan perkataan Tuhan. Saya selalu sampaikan bukan soal seberapa hebat kita mengetahui firman Tuhan, tapi seberapa taat kita kepada firman yang kita dengarkan. Sebab mujizat dekat kepada orang yang taat akan firman. Nah, saya memberikan renungan pada hari ini, bagaimana kita memiliki sikap yang selalu bersyukur di tengah-tengah kekurangan, situasi, keadaan yang mungkin tidak nyaman buat saya, tidak nyaman buat saudara. Tetapi firman Tuhan mengajarkan supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab ada kuasa dalam ucapan syukur. Kenapa kita harus bersyukur menurut firman Tuhan? Sebab kalau orang selalu mengeluh, orang selalu berkeluh kesah, orang selalu bersungut-sungut, maka orang itu tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Alkitab berkata, ketika kita mengucapkan syukur, ada satu kekuatan di dalam diri kita yang sedang dibangkitkan. Kalau saudara lihat perjalanan orang Israel, mungkin bukan ratusan, jutaan orang mati di padang gurun, karena mereka selalu bersungut-sungut, selalu bersungut-sungut, sehingga Tuhan membuat hatinya dikecewakan oleh bangsanya sendiri. Banyak orang tidak bisa melihat kemuliaan Allah karena mereka selalu hidup dalam persungutan. Saya memberikan kebenaran hari ini. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Apa rahasia ketika kita bersyukur? Ternyata ucapan syukur bukan saja perkataan kita yang lahir dari hati, tetapi sebuah ungkapan dari hati kita bahwa kita mengakui Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Ucapan syukur itu merupakan bentuk pengungkapan di mana kita sedang menyerahkan segala sesuatunya, termasuk masalah kita yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Waktu para murid sedang kebingungan, lalu Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Lalu dia berkata, ada roti dan ikan. Lalu Tuhan mengangkatkan roti ini, mengucapkan syukur. Perhatikan di situ ayat itu. Dikatakan sesudah itu ia mengambil itu dan mengucap syukur. Saudara, kalau kita percaya sampai hari ini, mujizat dekat kepada orang yang selalu suka mengucapkan syukur. Jadi kalau kita menjadi pribadi yang bersyukur, berarti pastikanlah mujizat dekat dengan hidup. Sesudah itu ia mengambilnya, ia mengucapkan syukur, dia pecah-pecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya.
Jadi ketika mereka dalam kekurangan, roti yang ada di tangan mereka diserahkan kepada Tuhan. Ada satu pengakuan dari kekurangan ini, biar Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi bisa saya katakan tadi, ketika kita bersyukur, kita sedang menyerahkan semua yang kita alami kepada Tuhan. Atau mengucapkan syukur pun sedang mengatakan bahwa Tuhan, kita mau membentuk kita, dan kita sedang diproses sesuai dengan caranya. Makanya jangan terlalu buru-buru menyalahkan Tuhan dalam hidup ini apabila yang tidak baik terjadi. Jangan terlalu terburu-buru menyimpulkan apabila yang kurang enak kita rasakan. Ada juga pepatah berkata, kalau pahit jangan langsung dimuntahkan, siapa tahu itu obat. Kalau manis jangan langsung ditelan, siapa tahu itu racun. Tidak selamanya hal yang pahit itu, saudaraku, membuat kita sedang berkata Tuhan jauh dari kita. Makanya di sini perlu sebuah karakter yang selalu kita hidup dalam ucapan syukur. Ucapan syukur sedang membiarkan kasih Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Ketika mereka mengalami kekurangan anggur, waktu mereka terjadi perkawinan di Kana, ada satu tindakan iman yang dilakukan oleh Maria dan para pelayan-pelayan pada waktu itu, sehingga terjadi mujizat. Kalau kita lihat dalam konteks hal yang sama yang kita lihat di sini, selalu terjadi mujizat ketika mereka membiarkan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi saudara-saudaraku, kenapa kita perlu bersyukur? Karena ternyata sedang mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Orang yang bersyukur sedang mengungkapkan dan membiarkan kuasa Tuhan bekerja untuk mengubah kehidupannya. Orang yang bersyukur sedang berkata, dia sedang meninggalkan segala keinginan pribadinya dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi, bahkan dalam hal yang buruk sekalipun. Belajar dari Ayub, yang walaupun dia tetap saleh di hadapan Tuhan, dia setia mengikut Tuhan, tapi mulutnya tidak berdosa di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya apa? Dia sedang mengajarkan di dalam dirinya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah salah atas hidupnya. Kalau mungkin hal yang buruk pun Tuhan izinkan, bukan karena Tuhan jahat, tetapi Tuhan sedang proses. Percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami, ada satu rencana yang besar yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Jadi orang yang bersyukur sedang mempercayai ada sesuatu yang besar yang ada di depan. Orang yang bersyukur tidak selalu melihat ke belakang, tapi dia memandang ke depan. Makanya hari ini saudaraku, jangan terlalu bawa pikiran kita di masa lalu. Tetaplah menerima segala perjalanan hidup ini sebagai bagian daripada rencana Tuhan atas hidup kita. Karena kalau saudara sudah melihat nanti pada akhirnya, Tuhan akan membuat dan merubah ratapanmu menjadi tarian. Dia akan mengubah air matamu menjadi mata air bagi engkau yang tetap belajar bersyukur hari ini. Dan kalau kita lihat saudaraku, apa yang terjadi ketika Tuhan mengucapkan syukur, bukan saja memberikan mereka makan sampai kenyang, namun mereka mendapat sisa daripada makanan yang mereka sudah makan itu. Artinya apa? Kalau Tuhan memberkati kita, dia tidak pernah tanggung-tanggung, selalu dia memberikan lebih. Persoalannya, apakah kau masih bersyukur hari ini? Pertanyaannya, masihkah kau bisa bersyukur dalam keadaan yang buruk hari ini? Namun saya mengajak saudara lewat firman Tuhan yang kusampaikan hari ini, tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Sebab itulah yang dikehendaki Kristus Yesus bagi kita. Dan itulah sebagai bentuk rasa kita mengasihi Tuhan, ketika kita mampu menerima segala sesuatunya dan mengakui bahwa rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetaplah bersyukur, sebab bersyukur pasti ada mujizat dan berkat. Haleluya. Amin. Mari tim worship boleh maju ke depan. Kita angkat satu pujian sebagai respon kita kepada firman Tuhan. Dan juga jemaat boleh juga yang ada di rumah, saudara tak boleh mengangkat pujian ini. Dan saudara boleh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya percaya saudaraku, walaupun kita hari ini tidak bisa berjumpa dengan muka, tapi Tuhan pun menyertai kita sampai hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur Bapa buat kasih setia di dalam hidup.
Mari angkat pujian ini dalam hadirat Tuhan. Di dalam hidupku, mari saudara kita akui bahwa Tuhan terlalu banyak berbuat yang terbaik. Terlalu banyak pertolongan Tuhan yang kita rasakan, yang kita alami sampai hari ini. Tuhan terima kasih. Engkau yang mengerti setiap apa yang kami perlu, yang umatmu perlukan hari-hari ini. Saya percaya saudara-saudara sekalian yang kau ada di rumah atau di tempat yang dimana saya tidak bisa ada bersama dengan saudara. Biar firman Tuhan mengundang saudara hari ini untuk tetap bersyukur. Mari berdoa secara pribadi. Katakan, Tuhan, saya telah ditegur firman-Mu, saya telah diajar firman-Mu, supaya hari-hari ini saya tetap bersyukur. Walaupun keadaanku sulit, keadaanku mungkin tidak seperti yang kuinginkan, tapi firman-Mu mengingatkan ada kuasa dalam ucapan syukur. Sedang mengakui bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup saya. Kau yang hari ini sedang imanmu lemah, yang mungkin sedang mengalami kehampaan, kau sedang merasa bahwa engkau jauh dari Tuhan. Hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini. Saya percaya ketika kau membuka hati di hadapan Tuhan, Tuhan juga beracara ada di rumahmu, ada dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, hamba berdoa dari tempat ini. Setiap jemaatmu yang membutuhkan tumpangan doa, khususnya untuk pertumbuhan iman mereka, khususnya bagi mereka yang hari ini sedang mengalami kelemahan di dalam iman mereka, tambahkan iman mereka dalam nama Yesus. Kuatkan yang lemah, dan tetap mereka berharap kepada Tuhan, dan kembali kepada cinta yang mula-mula, kepada kasih-Mu, kasih yang mula-mula, dalam nama Yesus. Jamah setiap kami pada hari ini, biar di tengah-tengah situasi ini ada orang-orang seperti Daniel, ada orang-orang seperti
dan rencana-Mu yang gak ada. Dalam nama Yesus. Kau yang sakit hari ini, kau taruh tanganmu, tumpahkan tanganmu kepada tubuhmu yang sakit. Katakan, Tuhan, aku tetap bersyukur walaupun aku masih belum sembuh, tapi aku percaya ketika hari ini aku mulai praktekkan firman-Mu, aku tetap bersyukur, maka terjadi kuasa dan mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang sakit hari ini. Saya perkatakan firman-Mu, oleh karena bilur-bilurnya lah penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Apapun yang kamu alami hari ini, mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Dalam nama Yesus, kuasa mujizat itu terjadi sehingga akan melahirkan kesaksian. Suatu waktu hamba akan mendengarkan itu. Kesaksian demi kesaksian akan disampaikan atas pertolongan Tuhan yang ajaib. Biar Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Hari ini bagi jemaat yang sedang membutuhkan topangan doa, dalam setiap kebutuhan, keperluan yang sedang engkau butuhkan, angkat tanganmu, engkau tidak perlu malu di hadapan Tuhan. Dia Allah Yehova Jireh. Dalam nama Yesus, engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan segala keperluan umatmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apa yang mereka makan dan minum, Tuhan yang sediakan. Apa yang mereka sedang butuhkan, Tuhan yang mencukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam nama Tuhan. Biarlah terobosan terjadi untuk keuangan mereka, terobosan terjadi untuk perekonomian jemaatmu, untuk pekerjaan, untuk bisnis mereka. Walaupun situasi sedang merosot, tapi anak-anak Tuhan akan mengalami kebangkitan itu dalam nama Yesus. Terjadilah sesuai dengan imanmu hari ini dalam nama Yesus. Memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji Tuhan. Apa percaya umatmu akan melihat pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami boleh melayani Engkau lewat hari ini, lewat pelayanan online kami kepada umat-Mu Tuhan. Kami tahu Bapa, hari-hari ini membuat kami seperti ini, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Tuhan. Kami tetap menghormati Engkau ya Bapa di dalam nama Yesus. Biar kami segera boleh melewati masa krisis ini, dari wabah COVID-19 ini, sehingga kami boleh berdiam diri kembali, berkumpul kembali bersama-sama dengan umat-Mu, bahkan hamba-Mu boleh melayani mereka. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di luar negeri, di luar pulau, bahkan yang ada di tempat-tempat lain yang tidak bersama dengan kami. Hadirat-Mu bersama dengan mereka, biar tetap mereka Tuhan hidup dalam pengharapan dalam Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka, malapetaka tidak menimpa mereka, bahkan kesakitan pun tidak menimpa mereka. Segala virus bakteri hari ini dalam nama Yesus hamba perkatakan perlindungan Tuhan sempurna atas umat-Mu, sehingga mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan kami tolak dalam nama Yesus, tapi biarlah pemagaran Tuhan, perlindungan Tuhan atas umat-Mu hari ini dan kami semuanya. Terima kasih buat tim pelayan yang luar biasa yang sudah memberikan yang terbaik. Berkati setiap tim worship, tim musik, tim tamborin, tim multimedia,
mempersiapkan pelayanan hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau dimuliakan, Engkau disenangkan. Berkati setiap kami pada hari ini. Berkati juga program gerejamu, di mana kami terus berdoa buat pengembangan gereja Tuhan. Kami tahu Bapak kami terbatas, tapi Allah kami tidak terbatas, yang mampu menyelesaikan pergumulan ini. Akan memberkati buat pembayaran tanah selanjutnya. Tuhan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Tuhan. Bahkan hamba berdoa buat jiwa-jiwa yang sedang menonton video ini, bahkan mereka baru pertama kali gabung, dalam nama Yesus jamah mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh semakin hari boleh semakin mengasihi Tuhan. Berkati Indonesia yang kami cintai, Bapak Presiden kami yang sedang bergumul bersama dengan para menteri, para jajarannya, bagaimana kami selesai Tuhan menyelesaikan melewati proses wabah COVID-19 ini. Kuatkan Tuhan, berkati, berikan hikmat kepada pemerintah kami, bahkan kepada juga para tim medis kami yang berjuang. Tuhan berkati mereka, kepada masyarakat Indonesia supaya mendukung apa yang sudah dicanangkan pemerintah kami, supaya kami boleh sama-sama Tuhan saling membangun, sehingga tidak lagi bertambah korban daripada virus corona ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami lepaskan damai sejahtera buat kota, buat Indonesia, buat tempat di mana kami berada. Perlindungan Tuhan dan belas kasihan buat Indonesia yang kami cintai. Berkati juga para aparatur kami, TNI, Polri, dan seluruh Tuhan aparat keamanan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kawal kami dalam perjalanan pulang, bahkan jemaat Tuhan juga dalam beraktivitas. Tuhan menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami kepada Tuhan. Dan kami akhiri doa ini seperti mana Engkau mengajar kami dalam berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kepadamu kasih karunia, serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Kiranya engkau memberkati.